Selamat sore. Selamat sore para mahasiswa Produk Design Engineering, Binus Aso School of Engineering. Oke. Sorry tadi itu tiba-tiba gelap, udah hilang. Bukan karena powernya, tapi nggak tahu. Aneh juga sih. Jadi saya mesti ulang gitu ya. Baik, kita lanjutkan share-nya udah. Share-nya sudah kelihatan? Halo? Bobas, udah kelihatan belum Bobas? Kelihatan Pak. Oke. Tadi Udah kelihatan, pertanyaan Pak. Anda apa tadi? Kenapa di soal yang ini kenapa di soal ini nggak ada bagian yang direct geometri turun? Karena kalau ini, karena di soal yang ini tidak mencapai ke minta hingga, maksud dari minta hingga ke bentuk ini atau dari bentuk ini ke plus tak hingga. Nggak ada kan? Tambah titik nggak ada kan tadi? Halo? Ya Pak. Nggak ada kan? Kalau nggak ada, maka ya nggak ini. Ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan deret geometri turun tak hingga, ya itu modelnya, contohnya yang nyata itu gini, satu ya, kalau deret ya, tambah A-nya 1, rasionya setengah, kali 1 kali setengah, setengah kali setengah, 1/2 kuadrat, 1/2 pangkat 3, dan seterusnya. Nah itu ada dan seterusnya nih, berarti sampai plus tak hingga, ngerti maksudnya? Saudara Pobes? Ngerti Pak, ngerti. Nah ini A-nya 1, rasionya adalah U2 bagi U1 atau U3 bagi U2 atau U4 bagi U3, terserah. Jadi setengah bagi 1 adalah setengah, ya kan? Kemudian maka ada limit n menuju tak hingga dari jumlah n suku pertama adalah suku pertama plus 1 kurang rasio. Suku pertamanya 1, rasionya setengah. Jadi 1 dibagi setengah adalah 2. Paham ya? Ini contoh deret geometri tentang. Jadi ada tambah titik-titiknya nih. Itu enggak ada kan? Yang ini kan enggak ada nih. Ada enggak tambah titik-titiknya? Atas sini titik-titik tambah enggak ada juga kan? Ya kan? Jadi sampai ini artinya sampai tak hingga ya. Tak hingga. Oke? Itu perbedaannya. Sekarang kita masuk nomor 6. Cari Z transform dari Xn sama dengan A berpangkat H mutlak N. Nah, hati-hati nih, ada H mutlak N. Ini bahaya ini ya. Di mana N terletak antara min tak hingga sampai plus tak hingga. Ya. Nah, jadi ZXN sama dengan penulis lainnya boleh gak XZ, itu ini sebacaan Z transform adalah sigma. Nah, ini Anda lihat sini N-nya dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Min tak hingga sampai plus tak hingga. Terus ini Xn dikali dengan Z pangkat min N. Ini rumus umum ya. Sehingga ini sama dengan apa? Sigma dari N min tak hingga sampai plus tak hingga. Xn-nya substitusi. Kita ganti dengan A kali H mutlak N berpangkat ya. A berpangkat H mutlak N dikali Z pangkat min N. Kita ini boleh tulis sigma dari N sama dengan min tak hingga sampai plus tak hingga
A pangkat H mutlak N, ya, A, kali ini seper J pangkat N, ya enggak? Ini seper J pangkat N. Nah, kalau kita kalikan ini adalah sigma dari N min tak hingga sampai plus tak hingga A pangkat H mutlak N per Z pangkat N. Sama ya. Nah, masalahnya H mutlak gitu ya. Di sini, sampai sini jelas nggak? Halo? Ya. Nah, kita misalkan dah ya, cara hitungnya. H mutlak N itu kita misalkan. Jadi misalkan B sama dengan H mutlak N. Supaya tanda H mutlak hilang dengan cara mempangkat duakannya. Jadi B kuadrat sama dengan N kuadrat. Ya kan? B kuadrat sama N kuadrat. Berarti B berapa? Plus minus akar N kuadrat. Berarti B adalah plus minus N. Halo, sampai sini jelas? Halo? Misalkan B itu adalah H mutlak N. Tanda H mutlak hilang apabila dipangkat duakan kiri dan kanan. Jadi B dikuadratkan B kuadrat, H mutlak N dipangkat duakan N kuadrat. Ya. Oke. Sehingga B adalah plus minus akar N kuadrat. Akar N kuadrat adalah N. Oke. Nah, ini dipecah menjadi berarti B-nya itu, jadi B-nya itu bisa plus N, bisa min N ya. Yang kecil min N, yang besar plus N. Sehingga ini bisa dipecah menjadi sigma N sama dengan min tak hingga sampai tak hingga negatif N dan positif N. Ada dua ya. Per Z pangkat N ditambah sigma. Jadi yang negatif dengan yang positif ya. S dengan min tak hingga sampai plus tak hingga. A pangkat plus N per Z pangkat N. Jadi H mutlak N itu ada dua, min N dan plus N. Sudah jelas? Jelas sampai sini dulu? Halo, ini belum selesai. Cukup jelas sampai sini? Jelas, halo. Pak. Oke. Kemudian, ya, bentuk ini, pangkat min ini kita turunkan ya. Negatif ini kita turunkan sehingga terjadi apa? Transformasi Z transform dari Xn atau Xn ya. Itu adalah sigma dari N min tak hingga sampai plus tak hingga, di mana ini turun ke bawah ya. Jadi apa? Turun ke bawah menjadi seper Z pangkat N. Ya enggak? Yang tadi ini A pangkat min N nya turun ke bawah jadi A pangkat plus N kali Z pangkat N. Yang sebelahnya tetap ya. Yang ini tetap. Yang ini tidak berubah. Tetap sigma N dari min tak hingga sampai tak hingga A pangkat N per Z pangkat N. Ya, jadi dua macam ya, dua macam ini. Oh ya, sorry, ini ada ya harus pecahan salah ya. Batasannya yang salah nih. Batasannya kalau ini N-nya positif, ini saya ada salah sini ya, maaf. Ini dipecah, ya ini negatif, berarti dari min tak hingga sampai min 1. Ya. Jadi ini ada keliru tadi ya. Draw, hapus. Ini min tak hingga. Nah. Draw.
Ya. Jadi ini yang negatif itu adalah dari min tangga sampai min 1. Kemudian ini dari 0 sampai plus tangga. Paham maksudnya? Halo? Ini kan bisa dipecah nih. Yang negatifnya N-nya terletak antara min tangga sampai min 1. Satu lagi N-nya adalah dari 0 sampai plus tangga. Jadi dipecah ya. Min tangga sampai min 1, 0 sampai tangga. Jadi ini 0 sampai tangga. Dan ini 0 sampai tangga, ini min tangga sampai min 1. Ini yang negatif. Negatif ini yang jangan caca ya, dari 0 sampai plus tangga. Paham ya? Sehingga ini juga tanda ini salah. Jadi terus ini min tangga sampai min 1. Min tangga sampai min 1 ini dari 0 sampai plus tangga. Paham maksudnya? Ini yang bilangan cacah dan 0 dan positif ya. Kalau ini yang negatif semua. Habis ini jelas? Nah, kemudian bagaimana pemecahan selanjutnya? Kita lihat ini. Ini kalau min tangga sampai min 1 berarti apa tuh? Ini sama dengan titik-titik gitu ya. Min tangga itu kan titik-titik gitu ya. Ditambah dengan, nah kita mulai di belakang min 1 apa? Atau yang lebih kecil dari min 1, min 2, min 3, min 3 dulu. Jadi berarti seper A pangkat min 3, Z pangkat min 3. Ditambah seper A pangkat min 2, Z pangkat min 2. Tambah seper A pangkat min 1, Z pangkat min 1. Ya nak? Sampai min 1 ya, stop. Nah ini mulai dari 0. Berarti apa? Kalau mulai dari 0, A pangkat 0, Z pangkat 0, A pangkat 1, B pangkat 1, Z pangkat 1. A pangkat 1 enggak ditulis, per Z pangkat 1. Kemudian A pangkat 2, Z pangkat 2, A pangkat 3, Z pangkat 3. Dan seterusnya. Nah ini. Kalau ada dan seterusnya itu yang kemungkinan bisa menggunakan deret geometri turun tangga. Ya, ini pangkat min semua naik ke atas. Jadi apa? Jadi titik tambah naik ke atas A pangkat 3, Z pangkat 3, naik ke atas A pangkat 2, Z pangkat 2, naik ke atas AZ. Ya enggak? Ini A pangkat 01, Z pangkat 01 ya enggak? Tambah A per Z tambah A kuadrat per Z kuadrat tambah A pangkat 3, Z pangkat 3, dan seterusnya. Oke? Cukup jelas sampai sini? Halo? Nah, kita menggunakan deret geometri turun tangga ya. Deret geometri turun tangga. Ngapa tadi pertanyaan Bobes tadi ingat enggak? Ada titik-titik ini. Ini dari min tangga, ini sampai plus tangga ya. Nah, ini bisa dibalik ya. Ini bisa balik menjadi apa? AZ tambah A kuadrat Z. Halo? A kuadrat Z kuadrat ditambah A pangkat 3 Z pangkat 3 tambah titik-titik ya. Ditambah ini 1 tambah A per Z tambah A kuadrat per Z kuadrat tambah A pangkat 3 per Z pangkat 3 tambah dan seterusnya sampai plus tangga. Nah, ini kenaikan Anda lihat ini adalah sesuai rumus ini Pak, limit N menuju tangga dari Sn adalah A per 1 kurang rasio.
supaya enggak bingung ya. Nah, A itu yang ini suku pertama. AZ per 1 kurang rasio. Rasionya suku kedua bagi suku pertama. A kuadrat Z dibagi AZ ya. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Suku pertamanya kan AZ. Rasionya apa? Suku kedua bagi suku pertama. Atau suku ketiga bagi suku kedua. Boleh nggak? A pangkat 3 Z pangkat 3 bagi A kuadrat Z kuadrat kan AZ. Itu R ya, rasio. Ini suku pertama AZ per 1 kurang rasio. Tambah ini juga suku utamanya 1. 1 kurang rasio. Rasionya suku kedua bagi suku pertama. A per Z bagi 1 apa? A per Z. Ya, A per Z. Jadi supaya hilang pecahannya ini dikali Z per Z. Enak. Sehingga hasilnya adalah AZ per 1 kurang AZ ditambah Z ke 1 Z per 1 kurang A per Z kali Z A. Di depan ini. Halo? Jelas ini deret geometri ya, deret geometri turun tangga. Sudah jelas ini? Halo? Bes? Jelas, Pak. Halo? Ya, mahasiswi ada ragu-ragu. Ya ini modelnya suku utamanya AZ, rasionya AZ sama ya. Ini suku utama per 1 kurang rasio. Kalau ini suku utamanya 1 kurang rasio. Rasio itu suku kedua bagi suku utama. A per Z bagi 1 A per Z. Supaya ini pecahannya hilang, dikali Z per Z. Z per Z kan 1, berarti nilai pecahan ini tidak berubah. Z kali 1 Z, Z kali 1 Z, Z kali A per Z, min A per Z kali Z min A. Jadi inilah jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Nah, selesailah mengenai Z transform. Kita masuk topik berikutnya adalah inverse Z transform. Inverse Z transform. Kebalikannya. Inverse Z transform. Oke. Nah, kita tahu Z transform ya, rumusnya kita sudah tahu apa? ZSN gitu ya. Sama dengan XZ atau ini sama dengan apa? Sigma dari N dari min tak hingga sampai tak hingga ya. Terus ini XN kali Z pangkat min N ya. Ini adalah Z transform. Maka inverse Z transform inverse dari transformasi Z ya, sama ya. Bahasa Inggrisnya singkat Z transform. Itu adalah lambangnya pangkat min 1 itu inverse ya kan. Inverse dari ya, tulisnya ini inverse dari fungsi N ya, inverse dari fungsi N sama dengan barisan XN. Ini barisan jawabannya. Dan transformasi barisan, transformasi dari barisan menghasilkan Z transform. Inverse-nya adalah barisan. Ini hasilnya barisan. Paham maksudnya? Halo? Sehingga kalau kita balik ini XN barisan ya. Barisan adalah inverse dari XN. YN. Sebetulnya XZ ya harusnya. Kita ada apa ini namanya. Kita lihat.
Cukup jelas ini? Halo? Ini seperti kita belajar transformasi Laplace. Ingat nggak? Transformasi Laplace hasilnya apa? Kemudian inverse dari hasil sama dengan soal. Ini kan transformasi Z dari soal sama dengan hasil. Inverse dari hasil adalah soal. Kan gitu ya, dibalik ya. Oke. Sebetulnya ada 3 cara ya. Tapi mungkin kita lebih banyak menggunakan kalau kita lihat teorinya, secara teori memang ada 3 cara. Ada 3 cara mencari Z transform. Ya, ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan pembagian langsung. Ya. Dengan pembagian langsung. Itu cara pertama. Cara kedua dengan binomial. Ya. Dengan binomial. Yang ketiga, ini agak jarang dipakai ya. Dengan menggunakan residu. Dengan menggunakan residu. Jadi pertama pembagian langsung, kedua binomial, ketiga menggunakan residu. Oke. Nah, contohnya tadi kita sudah dapat Z dari Xn adalah seper Z min 3 dengan harga mutlak Z besar dari 3. Jadi ini syarat ya, syaratnya. Nah, tentukan inverse dari fungsi n-nya yang hasilnya Xn. Menghasilkan barisan ya, barisan. Oke ya. Nah, yang pertama adalah dengan cara pembagian langsung. Kita lihat ya. Jadi yang berikutnya, yang pertama kita gunakan dengan pembagian langsung. Ya, jadi soal ini dengan pembagian langsung 1 dibagi Z min 3. Kita bagi. Ya, kita bagi 1 dibagi Z min 3. Apa yang terjadi? Ya, kita salin lagi soalnya lagi kembali. Ini tadi adalah ZXN adalah hasilnya. Ini transformasi Z-nya atau Z transformnya adalah seperti Z min 3. Kemudian harga mutlak Z-nya besar dari 3. Ya, besar dari 3. Itu syaratnya. Nah, sekarang dengan pemilihan langsung, gimana caranya? Bagi berekor. Ya. Ditanya ini adalah apa? Yang ditanya sini adalah inverse dari SN atau boleh juga pakai lambang Z itu ya. Yang ditanya adalah ini misalnya. Kan ini adalah transformasi Z, ini inverse-nya. Ya, inverse-nya. Inverse dari ini. Ya, boleh. Atau Z. Sama agak ya. Jadi kita mau cari
Balik lagi ya. Nah, bagaimana membaliknya itu artinya membalik. Tadi kita cari ditanya sini adalah inverse dari Fn ya. Atau boleh gak pakai apa? Ini inverse dari fungsi z-nya. Berapa? Inverse fungsi z-nya sama dengan berapa gitu. Sama ya. Oke. Nah, caranya dengan pembagian langsung kita bagi berekor. Ini kita bagi. Ini kita bagi. Hasilnya apa? 1 dibagi dengan 1 dibagi Z min 3. 1 dibagi Z min 3 berapa? Coba. 1 bagi Z berapa? Anda tahu 1/Z sama dengan Z pangkat min 1 enggak? 1 dibagi Z nih, 1 dibagi Z 1/Z. Z pangkat min 1, maka sini tulis Z pangkat min 1. Kemudian dikalikan nih, Z pangkat min 1 kali Z. Berapa? Z pangkat min 1 kali Z kan Z pangkat 0 tuh 1 ya. Z min 1 kali Z ya, Z pangkat min 1 kali Z adalah Z pangkat 0 sama dengan 1. 1 terus ya. Z pangkat min 1 kali min 3 Z pangkat min 1. Ini dikurangi. Dikurangi ini habis. Ini tinggal 4 plus 3 Z pangkat min 1. 3 Z pangkat min 1 bagi Z aja. 3 Z pangkat min 1 dibagi Z. Sama dengan apa? 3 Z pangkat min 1 kurang 1 berapa? Kalau dibagi pangkatnya kurang. Min 1 dikurang 1, min 1, min 1, min 2 ya. Berarti sini adalah tambah 3Z pangkat min 2. Nah, 3Z pangkat min 2 kali Z, 3Z pangkat min 2 tambah 1 berapa? Min 1 kan? Ya enggak? Kalau dikali pangkatnya ditambah kan? 3Z pangkat ya. 3Z pangkat min 2 kali Z berapa? 3Z pangkat ini 1 sini ya. Min 2 tambah 1 min 1 ini. Terus 3Z pangkat min 2 kali min 3, min 3 kali 3 min 9 Z pangkat min 2. Min 9 ya. Kurangi, ini habis. Jadi ini plus 9Z pangkat min 2. Sekarang 9Z pangkat min 2 dibagi Z. Tuh. Dibagi Z berapa? 9Z pangkat berapa? Kalau bagi dikurangi. Kalau bagi dikurangi pangkatnya. Min 2 kurang 1. Min 2 kurang 1 min 3. Jadi tambah 9Z pangkat min 3. Ya, dan dikalikan 9Z pangkat min 3 kali Z pangkat 1 adalah 9Z pangkat min 3 tambah 1 min 2. Kalau dikali pangkat dijumlahkan. Kemudian ini kali min 9Z pangkat min 3 kali min 3. Min 3 kali 9 min 27 Z pangkat min 3. Dikurangi. Ini habis. Di plus 27 Z pangkat min 3. Sekarang 27 Z pangkat min 3 dibagi Z. Berapa? 27 Z pangkat kalau dibagi dikurang pangkatnya. Min 3 kurang 1, min 4. Di sini tambah 27 Z pangkat min 4. Ini dikali sama Z. 27 Z pangkat min 4 tambah 1 pangkat 1 min 3. Nah, min 3 kali 27 apa? Min 81 Z pangkat min 4. Ini dikurangi 81 Z pangkat min 4. Ya. Halo? Ini kalau diteruskan udah habis nih dan seterusnya gitu kan. Jadi hasilnya ini ya. Berupa deret ya. Ya, ini adalah bukan barisan nih deretnya ya. Hati-hati ini harus hati-hati. Nah, berarti apa artinya itu? Jadi yang ini nah kita tahu ya, kesalin lagi ya. Tadi kan diketahui itu
transformasi Z dari Xn, hasilnya apa tadi? Hasilnya seper Z min 3. Seper Z min 3. Sesuai rumusnya adalah sigma Xn dikali Z pangkat min N. Betul nggak? Halo? Rumusnya ini kan? Ini hasilnya kan? Xn adalah transformasi Z adalah sigma Xn kali Z pangkat min. Ini kita nggak tahu batasnya. Oke. Nah, sebenarnya yang hasil bagi tadi itu merupakan koefisien. Jadi merupakan mana tadi? Yang hasil bagi tadi ini Z pangkat min 1. Ini artinya 1 kali Z min 1 ini kan Z pangkat min 1 ini kan artinya 1 dikali. Nah, ini tambah sini. 1 dikali dengan Z pangkat min 1. Dasarnya tambah 3Z pangkat min 2 tambah 9 min Z pangkat 3. Ini merupakan deret sigmanya. Jadi ini adalah sama dengan sebagi tadi apa? Di depan ini artinya koefisien 1. 1 kali Z pangkat min 1. Ya, 1 kali Z pangkat min 1. Berapa dia? Tambah 3 kali Z pangkat min 2. Tambah 3 kali Z pangkat min 2. Terus tambah 9 kali Z min 3. Tambah 27 Z pangkat min 4. Dan seterusnya. Benar ya? Kita salin ya. Ini hasil bagi berekornya. Kita salin. Jadi ini sebenarnya ini ya. Xn kali ini. Nah, ini apa nih? Karena dasarnya ini adalah Anda lihat ini 3, 9 itu 3 kuadrat, 27 3 pangkat 3. 1 itu 3 pangkat 0 enggak? 1 itu adalah 3 pangkat 0 kali Z pangkat min 1. Ini 3 pangkat 1 kali Z pangkat min 2. Tambah 9 itu 3 kuadrat kali Z pangkat min 3. 27 itu adalah 3 pangkat 3 kali Z pangkat min 4. Dan seterusnya. Tapi ini jelas. Hasil bagi itu ini hasil bagi ini. Hasil baginya itu adalah sama dengan sigma ini. Oke, karena dasarnya 3, 9 itu 3 kuadrat, 27 3 pangkat 3, 1 itu adalah 3 pangkat 0. Oke, kemudian diterjemahkan, ya kita terjemahkan. Nah, kita terjemahkan kalau ini adalah Z pangkat min 1, ini N-nya ini. N ya. Z min N kan, Z min N ini N. Ini N-nya 1. Berarti 0 itu berapa kurang 1? Halo? 0 itu sama dengan berapa kurang 1? Berapa kurang 1? 0 itu 1 kurang 1 enggak? Halo? Iya, Pak. Ya, ini 1 ini adalah N-nya. Betul kan? 3, Pak. Nah, terus ini 3 pangkat Z pangkat min 2. Min 2 ya. Min 2 itu sama dengan ini 3 pangkat 1 ya, 3 pangkat 1. Ini N-nya 2 nih. Nah, ini tanya nih. Ini 1 berarti ya kan? 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu berapa kurang 2? Ini dapatnya 2 ya. N-nya 2. N-nya 2. Sedang ini 3 pangkat 1. 1 itu berapa kurang 2? Maksudnya seragam dari sebentar ya. Ini agak membingungkan. Mengganggu nih. Maaf ini ada ini sebentar. Coba hati-hati ini agak sedikit mulai sulit ya. Yang pertama mengerti ya, 3 pangkat 0, N-nya 1. N-nya 1.
Jadi N-nya tulisnya 1. Oh, ini juga sama nih. N-nya 2, tulis 2 sini. Sekarang tanya, 3 pangkat 1 adalah 3 pangkat 1. Pangkatnya 1. 1 itu sama 2 kurang berapa? Nah, 1 enggak? Ini N-nya 2, ini 2, min N. Halo, satu-satu lihat nih. Paham enggak di sini? Halo? Halo? Jelas sampai sini? Ini juga nih. Anda lihat nih. 3 pangkat berapa nanti? Z min N. N-nya 3. Ini pasti ini N-nya 3, sini 3. 3 kurang berapa? Pangkat 2, 3 pangkat 2. 2 itu 3 kurang berapa? 1 juga kan? Sama untuk ini. Ini 3, N-nya 3. 3 kurang 1. Benar ini juga sama. 3 kali Z pangkat min 4. Ya, 4 itu sini. N-nya. N kurang berapa sama dengan 3? Halo? N-nya 4 kurang berapa sama dengan 3? 4 kurang berapa sama dengan 3? 1 kan? 4 kurang 1, 3. Cocok nggak nih? Halo, jelas nggak nih? Bobas, jelas nggak? Bobas. Nggak ada yang jawab. Pak Fikri, maaf ya Pak, tapi kalau saya agak keliru dikit. Bingung, masih bingung ya? Masih Oke. dikit. Saya ulang lagi ya, ulang aja. Oke, yang dihapus ini dia kan. Ini yang bingung itu ini. Oke. Kita mulai dari pertama ya. Tadi sampai sini ngerti ya. Ini sampai sini kan 1 itu 3 pangkat 0. 3 tetap, 9 itu 3 pangkat 2, 27 itu 3 pangkat 3. Oke ya. Sampai sini jelas ya. Yang lain, Pobes dan lain-lain. Halo? Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini Z pangkat min 1. Ini min N ya. Ini N-nya nih. Ini min 1 min N. N-nya 1. Z pangkat min N, N-nya 2. Z pangkat min N, N-nya 3. Z pangkat min N, N-nya 4. Hilang kan? Belum ditulis itu. Ini min 4. Oke, kemudian kita tanya nih. 3 pangkat 0. 3 pangkat berapa? Atau pangkatnya lah. 0 ya. 0 itu berapa? Ini N ya. Ini N tadi ya. Ini kita lihat 0 itu berapa atau berapa kurang berapa gitu. Kita coba tes ya, berapa kurang. Kalau ini kita N-nya 1 kurang berapa? Halo? 0 itu 1 kurang berapa? 1 kan? Halo? Kalau ini N, ini pasti sama sama ini. 1 itu yang ini ya, ini N-nya kurang 1. 0 itu 1 kurang 1. Kita coba lagi sini. Ini N-nya 2 ya, min N, Z pangkat min N, N-nya 2. Tulis ini N, N-nya 2. Lingkar ya. Kurang berapa? Harusnya sama sama ini nih, harusnya. Ini 3 pangkat 1 ya. 1 enggak ditulis ya. 3 pangkat 1. Sama dengan 3 pangkat 1 itu 2 kurang berapa? Kalau Fobes 1 itu, ini 1 berarti ya. 1 itu sama dengan 2 kurang berapa? 1 kan? Sama sama ini, pasti sama nih. N min 1 ini. 2 kurang 1. Coba cek lagi sini. Z pangkat min N, N-nya 3. 3 pangkat N-nya 3, saya lingkar ya. Min berapa? Sih harus sama dengan ini. Ini min 1, coba cocokkan. 3 pangkat 3 kurang 1, 2. Cocok nggak? Kita coba lagi sini. N-nya ini 4. Tulisin 4 sini. N4. 3 ini, 3 pangkat 3. 3 ini, pangkat 3 ini sama 4 kurang 1. Coba lihat samanya. Min 1, min 1, min 1, min 1. Iya kan? N min 1. N-nya 1. Kurang 1. N-nya 2. Kurang 1. N-nya 3. Kurang 1. N-nya 4. Kurang 1. Jadi bentuknya, kalau Anda lihat ini adalah sigma. Apa? Ya, ini adalah sigma apa?
3 pangkat yang saya lingkar itu N kurang 1 Z pangkat min N. Betul enggak? Di mana N-nya mulai dari 1, ini 1 mulainya, N-nya 1, 2, 3, 4 sampai 4. Halo, sampai sini jelas? Oh, karena ini sorry. Mengapa nampak ini tambah titik, jadi bukan 4 tapi tak hingga. Ya. Mengapa? Karena ada titik-titik tadi. Ya, ini bukan 4, tetapi ini adalah dan seterusnya. Jadi tak hingga ya, tak hingga. Mengapa tak hingga? Ini kan tambah titik-titik dan seterusnya. Nah, sampai sini dulu. Yang lain jelas nggak ini? Saya tanya Fobes dulu. Fobes ngerti nggak? Saudara Fobes? Ngerti, Pak. Ngerti. Apakah Anda sudah paham? Paham, Pak. Oke. Yang lain? Saudari-saudari? Paham, Pak. Oke. Nah, inilah sesuai rumusnya ini apa? Ini adalah XN, ini adalah XN. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Berarti X dari sini Anda bisa lihat XN-nya berapa? XN-nya sama dengan 3 pangkat N-1 enggak? Halo? XN-nya sama dengan 3. Ini kan Z pangkat min N sama. Z pangkat min N ini berarti di belakang sigma ini XN, ini XN sama dengan 3 pangkat N-1 enggak? Halo? Jelas? Nah, kalau Anda sudah jelas ini, tadi hasilnya kan barisan. Ya. Jadi inverse. Apa tadi? Kalau paling gampang inverse dari X. Oh. Itu inverse dari JSN harusnya. Ya. Tidak apa-apa. Atau ini di lebih praktisnya kalau kita pakai ini aja. Ini inverse dari fungsi Z adalah hasilnya XN. Berarti apa? Nah, SN-nya berapa? 3 pangkat N-1. Kalau Anda masukkan ini apa nih? Dalam bentuk barisan. Ini barisan nanti. 3 pangkat N-nya mulai dari jadi N-nya berapa? Mulai dari 1. Coba. N-nya ini sebetulnya N ini 1, 3. Ya enggak? Jawabannya 1, 3, 9, 2, 7 itu harus jawabannya itu. Berarti sini 3 pangkat N-1. N-nya mulai dari 1 ya. 1 kurang N-nya saya lingkari. N kurang 1. Kena barisan koma. 3. N berikutnya 2 kurang 1. N berikutnya 3 kurang 1. N berikutnya 4 kurang 1. Dan seterusnya. Jadi hasilnya apa nih? 3 pangkat 0. 3 pangkat 0, 1. Ya enggak? Ini 3 pangkat 2 kurang 1, 1. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. Dan seterusnya. Sebetulnya koefisien ini Anda lihat sini. Ini. 1, 3, 9, 27. 1, 3, 9, 27. Dan seterusnya. Itulah barisannya. Karena inverse dari Z transform adalah barisan. Ini barisan. Ini barisan atau sequence. Halo, sampai sini jelas? Ini dibalik ya, yang kita pelajari tadi bisa kita balik. Halo? Jelas sampai sini? Lebih jelas, Pak Wikaria. Oke. Baik, sorry. Barangnya diparuh. Baik, ini selesai sudah ya, dan bentuk barisan. Kita lihat contoh berikutnya lagi. Mungkin bisa diambil yang soal tadi ya, juga bisa. Nah, ini kita
baru cara pertama dengan cara apa? Tadi bagi berekor ya. Membagi. Jadi istilahnya apa? Membagi berekor ya. Dengan pembagian langsung, oh sorry. Ya bagi berekor pembagian langsung. Sekarang yang kedua adalah dengan binomial. Gimana? Nah, bagaimana dengan binomial? Kita lihat. Yang kedua, ya, cara kedua cuma adalah dengan binomial. B itu 2 ya. Binomial. Dengan binomial, soalnya dari Z dari XN adalah seperZ min 3, di mana agak mutlak Z besar dari 3. Oke, bagaimana dengan cara binomial? Nah, jadi dari soalnya Zn adalah seper Z min 3, ini kita keluarkan Z-nya. Z-nya kita keluarkan, berarti sini menjadi apa? Dibagi nih, ya kan? Z kita keluarkan, berarti Z min 3 bagi Z. Misalkan Z min 3 dibagi Z berapa? 1 Z, ya kan? Terus sisanya ini adalah ini dikurangi min 3. Min 3 bagi Z min 3 per Z. Ya enggak? Hasil baginya kita tulis ini 1 dikurang 3 per Z. Ini. Kalau kalian sama enggak? Z kali 1 Z, betul. Z kali min 3 per Z. Z-nya coret tinggal min 3. Cocok enggak nih? Halo? Jelas sampai sini? Kemudian seperjetnya kita pisahkan. Jadi 1 kurang 3 per Z dikali seperjet. Oke? Nah ini sama dengan 1 kurang 3 per Z itu sama enggak? 3 kali Z naik ke atas, Z pangkat min 1. Oke ya? Dikali seperjet adalah Z pangkat min 1. Oke. Halo, sampai sini jelas? Nah. Ya. Problemnya di sini. Ya, problemnya di sini. Anda ada tadi ya 1/1 kurang AZ, ingat enggak? Kembali lagi tadi mana nih? Yang tadi, nah nih, nih, AZ per 1 kurang AZ, atau 1/1 kurang AZ adalah mana? 1 kurang AZ. Kalau ini dasar yang ini. Nah, 1 dikurang AZ. Ini Z per Z min 1. Nah, ini 1/1 kurang Z. Ini nih. 1/1 kurang Z. Ini asalnya kalau kita lihat bentuknya adalah AR. Jadi bentuknya nanti akan terjadi ya, yang ini akan terjadi jadi A yang deret geometri turun tangga A kali rasio R. A kali R AR. Dikali R AR kali R AR pangkat 2. R pangkat 2 kali R, A kali R pangkat 3. Dan seterusnya. Nah, ini pembagian ini, belakang ini Z pangkat min 1-nya tetap salin. Oke.
Jelas maksudnya yang 1/1 kurang 3 kali Z pangkat min 1. Ini adalah A bentuknya deret geometri turun tak hingga. A deret geometri itu kan suku utama A kemudian dikali rasio A kali R AR. AR kali R AR kuadrat. AR kuadrat kali R AR pangkat 3 dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini A-nya. Ini A-nya 1 kurang rasio R. Ini R-nya. Jadi berarti sini A-nya 1, R-nya mana? R-nya 3 per... Sorry, ini Z pangkat 1. Oh ya, 3 Z pangkat min 1 sebagai R-nya ya. Ini kan bentuknya, ini bentuknya A-nya 1, betul ya? A-nya 1 kurang rasio. Rasionya adalah 3 kali Z pangkat min 1. Coba Mas Wan nih. A-nya 1 ditambah A-nya 1 dikali 3 Z pangkat min 1. Ditambah A-nya 1 kali 3 kali Z pangkat min 1 kurung pangkat 2. Kemudian A-nya 1 ya, dikali R-nya 3 kali Z pangkat min 1 pangkat 3 dan seterusnya kurung ya, dan seterusnya kurung kali Z pangkat min 1. Jelas nggak maksudnya ini? Halo? A-nya, ini kan A-nya 1, A per 1 kurang rasio. A per 1 kurang rasio. A-nya 1. Ya, ini A-nya. A-nya 1. Ini R-nya. Ini R-nya ini yang tunjuknya di mana? Ya, R itu ini R-nya. A-nya 1, rasionya 3 kali Z pangkat min 1. Sehingga ini jadinya berapa? Ini jadinya kalau kita kalikan ini adalah dasarnya 3 karena ada angka 3, 1 itu 3 pangkat 0 kali, oh ini dikalikan Z ya. Biar dulu 3 pangkat 0 ya. Kemudian 1 kali 3 kali Z pangkat min 1. 1 kali 3 kali Z pangkat min 2. Ini kan min 2 ya. Dikalikan. Oh 3 pangkat 2. Ini 3 pangkat 2 sorry. Ini 3 pangkat 1, 3 pangkat 2 tambah 1 ini hilang. Ini 3 pangkat 3 ya kan. Kali Z pangkat ya, Z pangkat min 1 di pangkat 3 min 3 dan seterusnya. Kemudian ini dikali dengan Z pangkat min 1. Ya, belakangnya ada Z pangkat min 1 dikalikan nih. Ini ada 3 pangkat 0 kali Z pangkat min 1 tambah 3 kali Z pangkat min 1 kali Z pangkat min 1 kali Z pangkat min 1. Pangkatnya dijumlahkan min 1 tambah min 1 min 2. 3 pangkat 2 kali Z pangkat min 2 kali Z pangkat min 1. Z pangkat min 2 tambah min 1 min 3. 3 pangkat 3 tetap. Z pangkat min 3 kali Z pangkat min 1. Min 3 tambah min 1 min 4. Dan seterusnya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan dulu? Halo? Oke. Belum, Pak. Belum ya. Baik. Nah, dari sini Anda lihat bentuknya itu mau cari ini kan. Nah, yang tadi itu sama yang tadi juga, ini Z pangkat min N. Ini menjadi sigma kan sebetulnya. Ya, pertama kita buat ini. Ya, sampai sini oke ya.
Sama ya, memang tadi mirip caranya. Sehingga ini nah, nah kita tahu tadi 3 pangkat 0, ini ada tadi. 3 pangkat 0 tadi kan, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3. Itu apa tadi? Yang sebelumnya dasarnya kan sama dengan 3. Kalau ini N, ini kan, atau kita tulis lagi nih, 3 kali N ini 1, 0 itu 1 kurang 1. Betul enggak? Tambah, kali Z. Kali Z pangkat min 1. Sama yang ini. Oke. Tambah 3 kali Z pangkat min 2. Ini 3 pangkat 1. Pangkat 1 itu pangkat 2 dikurang 1. Betul enggak? Nah, tambah di sini 3 kali Z pangkat min 3. N-nya 3 nih. 3 kurang berapa? Sama dengan 2. Ini kan 2 nih, 3 pangkat 2. Kurang 1 juga sama ya. Semua kurang 1, kurang 1, kurang 1. Begitu yang terakhir. Sini 3 pangkat berapa kali Z pangkat min 4. N-nya 4. Berarti ini N-nya 4 dikurang berapa? 3 itu 4 dikurang 1. Ya kan? Tambah titik-titik. Nah, ini sama dengan sigma. N-nya dari 1. Ya kan? Dari 1. N-nya dari 1 sampai tak hingga. Tak hingga, titik-titik kan banyak. Nah, tadi ini sama nih. Ini 1, 2, 3, 4 yang saya kurung itu adalah N-nya. Karena ini bentuknya N-1, N-1 kali Z pangkat min N. Kalau ini adalah apanya? Maka kita dapatlah Xn-nya adalah 3 pangkat N-1. Ya kan? Sn-nya adalah 3 pangkat N-1. Maka baru kita jawab. Ya, dari ini kita jawab seperti tadi, sama persis sama yang ini sebetulnya. Jadi inverse dari Z adalah ya. Jadi inverse dari Z adalah apa? Sama dengan barisan Xn. Sama dengan barisan yang baru kita dapat. Sn-nya adalah 3 pangkat N-1. Nah, kita masukkanlah. Jadi kan barisannya mulai dari apa tadi? Tadi mulai dari 1 ya. Karena dari 1 yaitu apa? 3 pangkat 1 kurang 1, 3 pangkat 2 kurang 1, 3 pangkat 3 kurang 1, 3 pangkat 4 kurang 1, dan seterusnya. Makanya hasilnya 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, dan seterusnya. 3 pangkat 0 adalah 1, 3, ini boleh 9, 2, 7, dan seterusnya. Ini barisannya. Hasilnya barisan. Jelas? Sama enggak masuk yang ini? Ini juga 1, 3, 9, 2, 7, dan seterusnya. Sama kan? Halo? Jelas, ini kebalikannya ya. Jadi kalau tadi kita cari Z transform, sekarang inverse-nya. Inverse dari Z transformnya gimana? Halo? Sampai sini jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Bisa dengan bagi berekor, bisa juga dengan binomial ya, dengan binomial. Binomial itu tadi apa caranya? Kita keluarkan Z-nya. Keluarkan Z-nya, kemudian jadi seper Z-nya kita pisahkan. Kemudian ini 3 per Z-nya artinya 3 kali Z pangkat min 1. Nah, ini Anda tahu bentuknya adalah bentuk hasil dari limit limit Sn ya. A per 1 kurang R. Berarti A-nya 1, R-nya yang di belakang 1 kurang. 1 kurang R, R-nya 3Z pangkat min 1. Kemudian kita masuk rumus deret geometri terhingga kan A tambah AL tambah R kuadrat tambah R pangkat 3 dan seterusnya. Nah, seper Z itu adalah Z pangkat min 1 ini belakangnya. Kemudian ini dimasukkanlah A-nya itu 1, R-nya 3Z pangkat min 1.
Nah, akhirnya kita temukanlah bentuk umumnya sigma adalah 3 pangkat N-1 ini kali C pangkat min N. Nah, 3 pangkat N-1 ini adalah XN-nya. Sedangnya barisan ya. Barisan, karena barisan dari 3 pangkat N-1 dimasukkan N-nya dari 1 sampai tak hingga. Ya, kita ambilnya ada. Nah, kita selesaikanlah. 1 kalau 1 0, 2 kalau 1 1, 3 kalau 1 2, pangkat nih. 4 kalau 1 3 pangkat nih ya. Nah, 3 pangkat 0 1, 3 tetap, 3 pangkat 1 tetap, 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 3 2 7 dan seterusnya. Inilah barisannya. Oke? Jelas sampai sini? Saudara-saudari, para mahasiswa dan mahasiswi, ada yang mau ditanya? Halo? Mungkin kita bisa ambil contoh yang tadi kita cari, coba. Mana? Baru ini SN-nya 1 ya. Kalau 1, barisannya 1 terus gitu ya. 1 terus itu. Bisa juga. Ini Z per Z min 1. Oke. Coba kita ambil ya. XZ. Kita salin ya. Mana? Jadi apa tadi? Transformasi EZ transform adalah Z per Z kurang 1 ya. Ini hati-hati nih. Z 1 kurang Z. Ya. Z 1 kurang Z. Ini seper Z kurang 1. 1 kurang Z ya. Beda. Jadi apa? Z per 1 kurang Z. Kita cari, coba. 1 kurang Z ya. Nah, caranya sama, yaitu kita keluarkan Z-nya, ya, yang ini. Oh, ini sudah terbentuk ini, sorry. Sudah terbentuk ya. Ini adalah Z transformnya. Nah, pertama bisa digunakan dengan apa? Pembagian langsung, ya. Dengan pembagian langsung. Kita bagi Z bagi Z dibagi dengan 1 kurang Z. Atau dibalik ya. Harusnya min Z plus 1. 1 kurang Z dibalik min Z plus 1. Karena Z dulu ya. Nah, Z bagi min Z, min 1 kan. Z bagi min Z, min 1. Min 1 kali min Z plus Z, min 1 kali plus 1, min 1. Dikurangi, ini habis, plus 1. 1 bagi min Z, min seper Z. 1 bagi min Z, min seper Z. Min seper Z kali min Z plus 1. Min seper Z kali 1, min seper Z. Dikurangi, ini habis. Plus seper Z. Seper Z bagi min Z, hasilnya apa? Seper Z bagi min Z. Seper Z bagi min Z, seper Z kali min seper Z. Jadi min seper Z kuadrat. Ya. Nah, min seper Z kuadrat kali min Z plus seper Z. Kemudian min seper Z kuadrat kali 1 min seper Z kuadrat. Dikurangi, ini habis. Tinggal plus seper Z kuadrat.
1/z kuadrat bagi min Z min 1/z pangkat 3. Dan seterusnya. Udah. Ini dikalikan jadi 1/z pangkat 2. Ini kalikan min 1/z pangkat 3. Dikurangi ini habis. Plus 1/z pangkat 3. Ya kan? Jadi hasilnya ini. Ya. Jadi kalau kita salin, apa tadi? Ini hasil baginya tadi. Halo? Kalau kita naikkan, ini kita salin ini hasil bagi ini sama dengan ini kan? Hasil bagi ini kita salin ya. Jadi XZ transformasi Z-nya adalah dari apa tadi? Z per 1 kurang Z, gitu ya. Z per 1 kurang Z. Hasil bagi itu adalah min 1 min 1/z min 1/z kuadrat min 1/z pangkat 3 dan seterusnya. Ini belakang min juga ya, pasti min semua nih, min titik-titik. Nah ini kita terjemahkan, ini apa? Min 1 kali Z pangkat 0, ya enggak? Ini kan enggak ada, Z pangkat 0 kan 1 nilai. Ini naik ke atas, ini min nih. Naik ke atas Z pangkat min 1, ini ke atas min Z pangkat min 2, ini ke atas Z pangkat min 3, dan seterusnya. Nah ini min 1 kali, ya min 1 kali Z min 0. Ya, Z min 0, ini min 1 kali Z pangkat min 1, min 1 kali Z pangkat min 2, min 1 kali Z pangkat min 3. Min seterusnya ya. Nah, kita cari bentuknya nih. Ya. Belakangnya sih oke ya. Ini sudah Z pangkat min N, N-nya dari 0 nih. Ya. Min 1, min 2, min 3, ya kan? Dan seterusnya, berarti sampai tak hingga. Tetapi tadi hati-hati ya, yang kita lihat tadi, mana tadi? Ini agak hati-hati, ini N-nya ini, oh ya, N-nya ini negatif. Ya. N-nya negatif. Ini bahayanya ini. Kalau yang dari min hingga sampai min 1, itu hati-hati sekali. Ya. Oke. Jadi ini harus mungkin agak sulit ya kita apa? Nggak apa-apa, yang penting tahu prinsipnya seperti ini. Hanya ini min 1 ya. Padahalnya modelnya kalau kita lihat tadi apa? Ini. Oh, ini terbalik ya. Per Z. Jadi agak terbalik Z per 1 kurang Z. Nanti ini ada rumusannya yang kita bisa langsung seperti ini hitungnya. Ini agak rumit ya. Dengan pembagian. Nah, ini dengan cara pembagian agak sulit ya memang. Kadang-kadang ada yang mudah, kadang-kadang sulit. Ini agak bingung. Mengapa min 1 semua gitu? Seharusnya jawabannya apa? XN-nya 1, betul enggak? Tadi kan SN-nya 1. Ini soalnya. SN-nya 1 kan harusnya. Tapi ini kan dibalik nih. Tapi ya.
dengan deret turut tak hingga min Z. Salah ya. Oke, enggak salah ini tadi. Oh, kita bukan pakai binomial, ini pakai apa tadi? Pakai bagi berekor ya. Kita bagi berekor ini tadi Z per 1 kurang Z. Ya, kalau ada pembagian itu variabel harus di depan, maka 1 kurang Z di min Z plus 1. Ya. Oke. Hasilnya memang jadi aneh. Jadi modelnya yang kita lihat modelnya seperti ini. Ya. Di mana min 1 ya. Min 1. Ya. Pangkatnya berarti min 1 ini jadi 1 gimana? Itu kita dapat. Min 1 pangkat berapa? Kalau pangkat di sini Z pangkat min 0 ya, min 0. Di sini apa? Min 0. Supayanya dapat min 1 sini apa nih? Min 1. Coba kalau 0 per 1 min 1. Min 1 pangkat min 1. Min 1 enggak? Kalau min 1 pangkat min 1 kan seper min 1. Seper min 1 ya min 1 cocok ya. Oke, ini juga tambah min 1 kali Z pangkat min 1. Coba lihat di sini. Ini N ya. Min N. Terus sini N-nya 1 kurang 1. Hati-hati ini. Apa tambah ya? Harus kita cocokkan dulu. Kalau supaya ini tetap min 1 sini apa? Min 1 ditambah 1. Plus ya, nah mungkin. Tidak boleh. 1 tambah 1, 2. Min 1 tambah 2 kan plus 1. Padahal harus min 1 sini. Berarti sini harus berapa sini? 1 tambah 2. Itu kurang. 1 kurang 1, 0. Juga hasilnya plus 1. Nah ini yang bahayanya sini. Ya. Di sininya yang jadi masalahnya. Bagaimana supaya ini jadi min 1, min N. Oh, sorry, min N ya. Kalau min N, berarti salah nih. Min N aja. Ya, min N. Kalau min N, sini kalau 0, pangkat 0. Min 1 pangkat 0, 1. Boleh. Iya kan? Mungkin tidak cocok ini ya. Kalau ini 0, ini 0 ya. Ini min 0. Harus ganjil ya, harus ganjil. Ini supaya min 1 di pangkat berapa, hasilnya min 1 selalu ganjil, nggak boleh genap. Kalau genap ini di plus 1. Jadi supaya ganjil gimana nih? Sini 0 kurang 1. Supaya ganjil. Ganjil itu 2N plus 1 ya. Jadi berarti 2 kali 0 tambah 1, 1. Tambah 1, 0 tambah 1. Di sini 1 tambah 1, 2. Genap dia, tidak boleh. Salah. Ya ini ada kendala sini ya. Ini hati-hati sekali. Mungkin karena ini tadi mengapa? Karena ini tadi ada dari N-nya kecil dari 0 ya. Kalau kita lihat tadi N-nya kecil dari 0. Nih. N-nya kecil dari 0 dari min tak hingga sampai min 1. Ini agak yang kita usahakan yang bentuk yang positif. Kalau yang positif coba kita coba lagi ya. Jadi ini kurang bagus. Coba yang lain.
Ini. Nah, ini N besar dari 0 ini. Kita lihat nih. Ini N besar dari 0. Kalau ini kita coba ya, seperjet min 1. Maaf yang tadi ini kurang bagus ya soalnya. Nah, jadi kita coba yang apa tadi? Yang ZXN hasilnya berapa? Tadi 1/1 kurang Z ya. Baca min 1 tadi. Oh, seperjet min 1 ya, seperjet min 1. Terbalik nih. Seperjet min 1. Nah, ini kan modelnya sudah bentuk apa? Limit M menuju tak hingga dari Sn adalah A/1 kurang rasio, ya kan? Nah, ini A-nya, berarti ini A-nya adalah 1. Oh, ini dibalik ya. Sorry juga. Tuh. Jangan, ini yang binomial. Binomial. Bagi berekor ya. Kita bagi berekor. Apa dengan pembagian ya, bagi berekor. Pembagian langsung namanya. Pembagian langsung. Nah, dengan pembagian langsung 1 dibagi Z min 1 coba. 1 bagi Z seper-Z. Oke, seper-Z kali Z 1 min 1 seper-Z. Dikurangi ini habis. Jadi seper-Z. Seper-Z dibagi Z plus. Nah, ini kalau plus aman dari itu ada min ya. Seper-Z kuadrat. Kali ini seper-Z min seper-Z kuadrat. Dikurangi, ini coret lagi, plus ya, dikurangi Z pangkat seper-Z kuadrat. Seper-Z kuadrat. Kemudian seper-Z kuadrat dibagi Z, hasilnya seper-Z pangkat 3 dan seterusnya ya. Seper-Z kuadrat min seper-Z pangkat 3. Kalau dikurangi ini habis, plus seper-Z pangkat 3 ya. Nah, hasilnya ini. Jadi berarti Z transformasi Z dari Sn atau Z transformnya adalah seper-Z min 1. Hasil baginya adalah seper-Z tambah seper-Z kuadrat tambah seper-Z pangkat 3 tambah titik-titik. Nah, ini kan N-nya tadi apa? Dengan catatan N-nya positif, aman. Positif itu apa? 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai tak hingga. Kalau tadi yang terbalik tuh, yang min tak hingga sampai min 1 itu bikin pusing. Ya, ini yang penting. Nah, hasil bagi ini ya. Nah, ini kita sama dengan apa? Ini artinya Z pangkat min 1 tambah Z pangkat min 2 tambah Z pangkat min 3 dan seterusnya. Nah, ke depannya ada dianggap 1 enggak? 1 dikali Z pangkat min 1 tambah 1 kali Z pangkat min 2 tambah 1 kali Z pangkat min 3 dan seterusnya. Ya kan? Sehingga ini menjadi sigma dari apa? 1 dikali Z pangkat min N. N dari berapa? Tergantung ini. Kalau N ini 1, ini kan pangkat 1 juga nih. Ya. Berarti ini dari 1, ini kan nih 1, 2, 3, ya, sampai tak hingga. Nah, sesuai rumusnya ini adalah apanya? Ini adalah Xn-nya. Xn-nya berapa? 1. Ya enggak? Rumus umumnya kan sigma Xn kali Z pangkat min N. Itu adalah transformasi Z. Sehingga inverse dari Z adalah apa? Barisan dari Sn. Berarti barisan dari 1. Barisan dari 1 apa? 1,1,1 dan seterusnya. Itu jawabannya. Itu jelas? Halo?
bukan SN1 tapi barisan ya, hasilnya barisan. Jadi isinya satu semua sampai tak hingga. Sudah jelas? Ini jelas ya. Alright. Bagi berekor mungkin lebih jelas harusnya ya dibanding binomial. Dari ketiga jarang dipakai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau itu kita lihat ada lagi. Ini ada dengan residu, ini agak jarang dipakai ya. Kita tambah pusing Anda nanti. Saya tidak ajarkan yang dengan residu karena modelnya agak memusingkan. Oke. Baik, ada latihan soal ya. Kasih latihan soal. Nanti di rumah Anda coba. Yang tetap ada nggak banyak dua ya. Cari transformasi jet transform dia lebih gampang. Jet transform, transformasi jet sama ya. Dari XN setengah kurung pangkat N. Dengan catatan saya ambil N-nya positif. Positif itu dari 1 ya. Berarti N-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Peta hingga ya. Itu kan nomor 2. Cari Z transform dari XN sama dengan sudah ada ya. Ambil 2 pangkat N-1 dengan N juga positif ya, sama ya. Itu aja lah ya latihannya. Kemudian ada lagi yang inverse-nya. Ada lagi ini. Nah, inverse-nya sekalian. Ya, inverse-nya. Kok ini? Kok hilang lagi? Komputernya panas. Antara banyak ini Pak Wikaria. Mengapa? Banyak antara banyak aplikasi dipakai gitu RAM-nya di overwork gitulah Kak. Pak Wikaria. Ya. Saya tutup mungkin. Banyak yang mungkin ya kebanyakan. Sorry. Saya tutup ya. Ini masih kelihatan ini? Halo? Masih kelihatan Pak. Masih ya, oke. Baik, jadi 2 soal yang cari jet transform, yang ketiga adalah kita mencari inverse-nya. Cari inverse dari jet transform itu jet transformnya diketahui DSN sama dengan ini boleh begini ya, gini boleh sama dengan 1/1 kurang jet. Tadi sudah ya? Sudah. 1 kurang jet. Nah, udah. Jet. Ini aja lah. Jet. Ke Z min A. Nanti ada rumus cepat ya. Ini aja lah ya. Satu macam. Oke.
Ada bagi berekor. Atau yang pakai cara binomial juga yang tadi ya. Kita coba yang jadi saya terangkan lagi. Ya. Yang tadi kan bagi berekor. Ada satu lagi menggunakan yang cara binomial. Kalau modelnya sudah model A/1 kurang rasio, udah kita pakai yang binomial ya. Kecuali dia. Nah, cari ini latihan ya masih inverse Z dari Z transformnya diketahui adalah 1/1 kurang Z. Jadi ini ZSN sama dengan 1/1 kurang Z. Ini sesuai dengan limit apa? N menuju tak hingga dari SN A/1 kurang rasio. Di mana A-nya berapa sini? A-nya 1. Ini rasionya Z. Ya enggak? A/1 kurang R. Ya. Nah, kita masukkan rumus yang tadi apa? AR tambah sorry. Cukup pertama A, ini kan deret geometri turun tak hingga ya. Turun tak hingga. Jadi A ditambah AR ditambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 dan seterusnya. A-nya 1 kali Z, 1 kali Z kuadrat, 1 kali Z pangkat 3 dan seterusnya. Nah, 1 ini sama enggak 1 kali Z pangkat 0? Ya enggak? 1 ini sama enggak 1 kali 1? 1 itu Z pangkat 0 tambah 1 kali Z tambah apa satu R ya? 1 kali Z kuadrat tambah 1 kali Z pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini artinya satu kali harusnya Z min N. Ya, harusnya 1 Z min N. Tadi 1/1 kurang Z ya. Itu gitu. Oh ya, oke, benar. Nah, ini 0 ini sama enggak artinya min 0? Sama enggak? Halo? 0 itu sama min 0, 0 sama juga. Oke, 1 kali Z ini supaya menjadi min 1, ini kan min 0, ini min 1 nih. Ini pangkat 1. 1 itu sama enggak dengan min dari min 1? Halo? Saya tanya Anda, 1 ini 1 artinya kan? 1 ini sama enggak min dari min 1? Ini kan min N nih. Ya. Terus ini 1 kali Z pangkat 2 itu sama enggak min dari min 2? 1 kali Z 3 itu sama enggak min dari min 3? Dan seterusnya. Oke, jelas enggak nih? Halo? Min 0, min 1, min 2, min 3. Nah, ini yang terbalik tadi ya. Oh, tadi itu bisa tuh kalau itu. Dan salah, benar. Ya, bisa enggak? Jadi ini artinya sigma dari apa? N-nya dari mana? Kita balik nih. Ini kalau kita balik, ini harusnya dibalik ya. Ini harusnya dibalik nih. Titik, gitu, tambah, minta enggak ya, dibalik nih. 1 kali Z min dari min 3. Karena min 3 itu kan, ya,
tambah 1 kali Z pangkat min dari min 2 tambah 1 kali Z min dari min 1 tambah 1 kali Z pangkat min dari 0. Berarti ini sigma dari apa? N dari, nah, N-nya dari mana? Min tak hingga sampai 0. Sampai 0 berarti. Dari Xn, Xn-nya 1. Dari Xn 1 kali Z pangkat min N. Itu enggak? Halo? Anda lihat ini min tak hingga, min N. N-nya min 3, min 2, min 1, 0. Berarti ini apa? Kecil sama dengan 0. Nih. Berarti sini N-nya kecil sama dengan 0. Penjelasan N-nya kecil sama dengan 0. Betul enggak? N-nya dari 0, bukan. N-nya dari min tak hingga, titik, min 3, min 2, min 1, 0. Betul ya? Nah, berarti ini apanya nih? Ini adalah Xn-nya. Xn-nya adalah 1. Karena Sn-nya 1, nah itu tadi kan, maka inverse dari Z, inverse dari transformasi Z adalah sama dengan barisan Xn. Xn-nya sendiri 1. Nah, 1 itu adalah apa? 1, 1, 1, dan seterusnya. Oke? Selalu 1 depannya kan? Kalau Anda lihat kan ini selalu 1. Koefisiennya selalu 1 semua. Ya. Cocok kan? Yang tadi yang Anda cari. Nah nih. Tadi ini super Z min 1 itu 1 kurang Z. Terbalik ya. Ini N positif itu N negatif. Sama dengan 0. Ya. Sudah paham? Halo? Ya. Jadi semua yang pasti bisa dibalik-balik lagi. Kembali ya. Harus bolak-balik. Seperti kimia ya. Apa keseimbangan. Baik. Sebelum. Nanti saya transfer shift ke Anda ya. Oh yang berarti yang tadi. Kalau kita lihat yang tadi itu. Berarti sama yang tadi itu juga kalau 2 itu min dari min 2 gitu. Ya. Coba tadi itu belum salah ya. Saya yang kok jadi ini. Lama banget nih set. Oke. Mana tadi yang aneh? Ini. Nah. 0 min 1. Oh yang ini tadi problemnya adalah ini. Ya, problemnya di sini adalah mengapa min 1 nih? Harusnya kan ini 1 semua ya. Kalau ini tidak masalah nih 0, min 1, min 2, min 3 ini sesuai dengan jadi mungkin salah ya. Baik. Kita absen dulu ya. Sampai yang ini tadi. Dan ini hasil akhirnya. Ya. Baik. Kita absen dulu ya. Balik lagi. Minggu depan kita sudah masuk yang pecah bagian. Nah, itu yang seru ya hitungannya. Pecah bagian seperti yang kita pelajari Laplace, integral sama deh. Oke. Ini dari Frederick, masih ada ya? Frederick Fortunius ada ya? Popescan ada, Jason ada, Vito ada ya. Halo Vito. Vito. Ya, ada. Nah, itu. Elizabeth ada, Alexandra ada, Alexander Belam ada, Jason ada,
Mutiara Jasmine ada? Ya. Rai? Ken Nicodemus? Poa? Ada Pak. Ada. Serin? Ada. Priscilla? Ada. Corinne? Ada, Pak. Baik. Ini lanjutan tadi ya. Berarti kita masuk ke inverse jet transform. Jet transform. Oke. Sendok. Minggu depan kita masuk hitungan yang lebih rumit ya, hitung-hitung pecah bagiannya. Kalau ini sederhana tadi ya, masih sederhana. Jadi nah, ini. Oke. Any question so far? Ada pertanyaan? Halo. Saya masih cek. Tenten. Nah, udah hijau semua. Berarti absennya oke. Nah, berarti kuliah kita sampai di sini. Bisa save. Nanti sebentar lagi saya kirim ke Anda ya. PPT ini atau PowerPoint-nya supaya terus dari bisa pelajari. Hati-hati memang ada kesulitan kadang-kadang seperti tadi, 1 itu adalah min dari min 1, 2 itu adalah min dari min 2 dan seterusnya. Ya. Itu yang perlu diingat. Sudah kita akhiri ya kuliah kita dan dipelajari ya. Minggu depan kita lanjutkan yang lebih kompleks. Dan ini adalah materi yang terakhir. Itu materi yang akhir ya.